Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Baik, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas bab tentang meniti kehidupan dengan kemuliaan, yang di dalamnya ada pengendalian diri, dan ada husnuzon atau prasangka baik, dan juga ada persaudaraan atau ukhuwah. Simaklah video pembelajaran kali ini. Bab yang selanjutnya yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Yang pertama, memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang ketiga, hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang keempat, contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnuzon, dan persaudaraan. Yang pertama, memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan. Pengendalian diri. Pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain seperti sifat serakah atau tamak. Nah, dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-shaum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya, "Wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia nikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangannya dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya." Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prasangka baik atau husnuzon. Nah, prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab yaitu husnu dan zon. Kalau husnu yang artinya baik dan zon artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Nah, istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Nah, lawan dari sifat ini adalah buruk sangka, yakni su'uzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Yang ketiga, persaudaraan atau ukhuwah. Nah, persaudaraan dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan saja, akan tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang pertama, Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yang kedua, Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu atau yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kandungan ayat. Nah, pada ayat di atas Allah menegaskan ada dua hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Selanjutnya, hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang pertama, hadis tentang pengendalian diri diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala la syadidu bisyur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis tentang prasangka baik. Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Rawahul Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hadis tentang persaudaraan diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idashtaka minhu udhur lahu sa'iral jasad bisahari wal humma. Rawahu Muslim. Nah, perumpamaan orang-orang yang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang analisis beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnuzon, dan persaudaraan baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, hingga masyarakat dunia. Yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang pertama, bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Nah, sebaiknya jika kita dicemooh atau diejek oleh orang lain, kita doakan saja, jangan membalasnya. Karena jika kita membalasnya, maka tidak ada bedanya kita dengan orang yang mengejek. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Nah, karena Allah tidak akan memberi cobaan kepada hambanya di luar kemampuan. Jadi kita harus ikhlas terhadap segala apapun cobaannya yang ditimpakan kepada kita. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Jadi itu kita harus iri hanya terhadap orang yang lebih baik atau untuk memotivasi untuk kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Yang kelima, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, serta tidak merusak nikmat tersebut seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan sebagainya. Jadi begitu besar nikmat yang Allah beri, kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita banyak-banyak bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat. Dan yang selanjutnya prasangka baik atau husnuzon. Yang pertama,
memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Jika kita mempunyai teman yang mencapai prestasi atau ranking, kita harus memberikan ucapan selamat atau memberikannya hadiah. Yang kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Jadi kita harus menghargai pendapat satu sama lain. Yang ketiga, memberi sumbangan sesuai kemampuan kita kepada peminta-minta yang datang di rumah kita. Jadi jika ada orang yang minta-minta datang ke rumah kita, kita harus memberinya sesuai kemampuan kita atau seikhlasnya. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat seperti gotong royong membersihkan jalanan, selokan, dan lain-lain. Yang kelima, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi karena kita sekolah, kita mempunyai tanggung jawab yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang selanjutnya, persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, menjenguk atau mendoakan atau membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Jadi kalau ada teman kita atau saudara kita yang sakit, kita harus menjenguk dan mendoakannya. Dan doanya yaitu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Jika ada teman kita yang bermusuhan atau berantem, kita harus dapat mendamaikan agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Yang kelima, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Nah, karena suku, agama, dan budaya di negara kita banyak, jadi kita harus menghargainya dan bisa saling bertoleransi.
saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fidina. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.